kegiatan impor kita nantinya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan Bapak dan Ibu untuk narasumber hari ini. Selain itu kita juga ada pengundian door prize berupa GoPay di akhir acara sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yaitu mudah sekali, hanya dengan follow Instagram dan TikTok Sekolah Ekspor Impor. Dan yang kedua adalah tag 2 teman Bapak dan Ibu di kolom komentar postingan poster seminar yang udah dipin oleh admin di Instagram @sekolaheksporimpor.id. Dan yang terakhir adalah share postingan poster tersebut di story WhatsApp Bapak dan Ibu dan Instagram Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mudah bukan? Untuk pengundiannya karena masih di akhir acara, sehingga bagi Bapak dan Ibu yang belum ikut undian door prize ini sambil menunggu penyampaian materi, bisa banget nih buat ikut undian door prize-nya dari kita, karena siapa tahu mungkin hari ini Bapak dan Ibu sekalian baru beruntung, iseng-iseng berhadiah, udah dapat ilmu dari narasumber, dan dapat GoPay juga. Nah, untuk kemudian selain dari undian-undian door prize GoPay yang Instagram itu tadi, Bapak juga bisa mendapatkan GoPay apabila Bapak bisa menjawab pertanyaan dari narasumber nanti. Pokoknya yang penting Bapak dan Ibu harus aktif karena biar semakin seru acara hari ini. Baik, sebelum acara kita mulai, kali ini kita dengarkan dulu penyampaian company profile dari Bapak Rikpan. Baik, kepada Pak Rikpan, apakah sudah siap? Oke, thank you. Baik, saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak MC. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Salam kenal ya. Perkenalkan saya Rikpan. Saya salah satu anggota Sekolah Ekspor Impor. Ya, dan kita malam hari ini seperti yang sudah Mbak MC katakan, kita akan belajar sama-sama nih mengenai sebenarnya kenapa sih sebuah barang itu dapat tertahan di pelabuhan. Kenapa sih ada SPBL? Apa sih SPBL itu? Dan mungkin beberapa hal lain. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman belajar semua itu, mungkin teman-teman ada yang penasaran. Sebenarnya sekolah ekspor impor itu apa sih? Dan kok sampai mau ngadain webinar seperti ini? Dan gratis lagi, gitu ya. Nah, jadi saya akan perkenalkan sekolah ekspor impor kepada teman-teman sekalian. Jadi, sekolah ekspor impor itu adalah sebuah platform pembelajaran yang kita sudah mulai eksis di dunia maya, ya, di dunia maya itu sudah sejak tahun 2021. Jadi kita udah mulai eksis di dunia maya sejak 2021 dan kita sudah beberapa kali program. Kita punya 2 program utama andalan kita. Yang pertama yaitu ada yang namanya Ahli Pabean Bootcamp. Ahli Pabean Bootcamp ini adalah pelatihan intensif selama 14 minggu untuk persiapan ujian ahli kepabeanan. Nanti buat teman-teman yang belum paham apa itu ujian ahli kepabeanan, apa itu kepabeanan dan segala macam tentang itu, teman-teman bisa buka tuh, bisa ulik-ulik profil Instagram dari Sekolah Ekspor Impor. Nah, kemudian selain Ahli Pabean Bootcamp yang merupakan program andalan kita juga punya program namanya Sebinar yang teman-teman sedang hadiri saat ini. Apa sih Sebinar? Sebinar itu merupakan webinar dengan topik ekspor impor yang dibahas dengan santai dan ringan. Jadi teman-teman nggak bakal dapat hal yang berat banget nih kalau malam ini karena teman-teman bakal dikasih kenal aja mengenai apa sih sebenarnya hal-hal terkait ekspor impor itu. Kalau pengen yang beratnya, teman-teman bisa join di Alipabian Bootcamp nantinya. Dan ini bukan webinar pertama, teman-teman bisa cek di Instagram kita, teman-teman bisa cek di YouTube kita. Kita udah ada beberapa webinar-webinar sebelumnya yang udah bahas berbagai macam topik-topik yang menarik. Dan Sekolah Ekspor Impor juga sudah pernah diundang oleh Menteri Perdagangan dalam guide influencer terkait dengan ekspor pada 22 Desember 2022. So, buat teman-teman yang punya ketertarikan mengenai ekspor impor, mengenai kepabeanan, teman-teman bisa banget join kita, pantengin medsos kita, dan teman-teman nanti bisa join ke program-program kita yang berikut-berikutnya. Oke, mungkin itu aja, Mbak MC. Saya kembalikan kepada Mbak Nasa. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Rikpan atas penyampaiannya. Pokoknya seperti yang Bapak Rikpan sampaikan tadi, bahwa hari ini kita nggak akan mendengarkan materi yang berat-berat, yang simpel-simpel aja. Nah, untuk selanjutnya saya lanjutkan pakai pantun dulu nih. Pagi-pagi makan buah kurma.
minumnya kopi sambil baca koran. Mari kita sambut narasumber pertama. Kepada Pak Iqbal, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak MC, Mbak Anya. Suara saya terdengar jelas ya? Baik, sudah terdengar dengan jelas, Pak Iqbal. Oke, saya mulai. Oke, teman-teman, saya pertama-tama terima kasih dulu sama Sekolah Ekspor Impor kesempatannya ngisi webinar malam ini. Semoga malam-malam nggak bikin ngantuk ya, karena ya kalau kata MC dan Pak Rikpan tadi, materinya ini materi-materi ringan-ringan saja. Karena sebenarnya kalau kita membahas Lartas ini lumayan panjang, Bapak Ibu. Kalau saya beberapa kali ngajar di kampus, ngajar apa itu, bimbel PPJK juga setengah hari sendiri ini. Jadi kita santai dulu ya. Kemudian ini saya mau pasang foto ganteng dulu. Nah ini kalau nggak kenal maka nggak sayang toh. Nah ini kurang lebih profil saya. Saya sekarang bertugas di Atambua, jauh sekali ya. Sebelumnya pernah di Timika, sebelumnya pernah di Merak, sebelumnya pernah di Juanda, sebelumnya pernah di Malili. Ya, diklat-diklatnya begitulah, lumayan. Mungkin kalau bisa dibilang ahlinya ahli juga belum kali ya. Makanya mungkin malam ini kita diskusi sama-sama aja, apa yang bisa diskusikan, mari kita diskusi sama-sama. Nah, saya langsung ke ilustrasi konsep. Ya, jadi yang pengen saya bahas pertama sebenarnya, kalau kita bicara masalah Lartas, coba kita bangun filosofi berpikirnya dulu ya, teman-teman. Kira-kira ilustrasi konsepnya begini. Jadi, Mas Ariel Noah itu, dia mungkin kita anggap dia sebagai head security di gedung Hotel Indonesia. Nah, kemudian dia diberi informasi akan ada tamu bernama Luna Maya tanggal 14 Juni nanti. Nah, Luna Maya yang mau datang itu informasinya, ciri-cirinya menggunakan kaos warna hitam, dipadu dengan jaket kulit berwarna hitam, memakai kacamata, rambutnya diwarnai gold atau coklat dominan hitam, ada aksesoris kalung emas. Nah, ini informasi awal yang disampaikan kepada Mas Ariel sebagai nanti yang akan menjaga nih siapa yang boleh masuk ke dalam gedung. Oke. Nah, kira-kira kalau Luna Mayanya datang, profil Luna Maya yang mana boleh masuk oleh Mas Ariel tadi? Sudah ada informasi awal tadi ya. Apakah Mbak Luna Maya dengan pakaian adat seperti ini? Atau Mbak Luna Maya bersama dengan Sofia Lajuba? Nah, kalau dapat datang sama Sofia Lajuba, Ariel langsung dapat bonus ini ya. Atau Mbak Luna Maya yang berkacamata hitam, berkaos hitam, jaket kulit hitam, memakai kalung emas, rambutnya berwarna gold atau coklat. Nah, kalau kita bicara Lartas, paling kita berbicara di area-area seperti ini. Yang mana sih boleh masuk, yang mana boleh masuk ke dalam Indonesia. Jadi kalau mau dibilang ini, hari ini saya bicara dari sudut pandang regulasi ya, teman-teman. Jadi saya mungkin berbicara sebagai Ariel Noah nih di sini ya, kalau dibolehkan. Jadi kalau Ariel Noah kedatangan 3 profil seperti ini, dengan informasi awal yang sudah diberikan, yang mana yang boleh masuk ke dalam gedung Hotel Indonesia tanggal 14 Juni nanti? Tentunya yang boleh masuk adalah profil yang di tengah. Kalau yang kiri, apa yang pakai baju adat, tidak masuk dia kategorinya. Yang bersama Sofia Lajuba, mungkin dia pakai baju hitam. Tapi ada pengikutnya. Boleh nggak dia masuk? Itu kalau kita bicara masalah filosofinya barang larangan dan pembatasan,
Tentu saja yang boleh masuk ke dalam gedung Hotel Indonesia adalah Mbak Luna Maya yang di tengah. Oke, jadi kita bicara mundur dulu bagaimana proses perdagangan internasional. Tentunya teman-teman di sini ada yang bergerak di bidang forwarding, ada yang mungkin jadi importir, ada yang mungkin jadi PPJK-nya, ada yang mungkin pengangkutnya, atau ada yang berfungsi sebagai seller. Jadi sebenarnya umumnya proses perdagangan internasional itu adalah proses bargaining ya antara seller dan buyer. Kalau di proses ini belum ada sebenarnya kekhawatiran dari Bapak Ibu karena baru nih saya mau beli ini, sellernya bisa menyediakan nggak? Kalau seller bisa menyediakan, kira-kira harganya masuk seperti apa? Nah, kemudian setelah terjadi konsekuensi permufakatan juga sudah sepakat seperti apa, baru akan ada proses pengiriman. Proses pengirimannya dilakukan oleh shipper. Ini gambarnya gambar angkot dan kita ibaratkan seperti itulah ya. Dalam proses menujunya barang itu dari luar ke dalam atau sebaliknya, dia akan melewati state border menuju si penerima. Dokumennya adalah bill of lading. Nah, teman-teman harap jadi perhatian, dua dokumen di sini adalah dokumen yang menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat Bapak dan Ibu mengajukan proses custom clearance. Nah, di state border ini, fungsi Ariel Noah tadi itu yang dikedepankan. Di mana sebelum melewati atau sebelum masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, tentunya ada ketentuan-ketentuan, larangan dan pembatasan ataupun ketentuan di bidang perpajakan yang harus dipenuhi oleh si importir supaya barang itu sampai ke gudangnya, sampai kepada dia. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya dalam proses perdagangan internasional itu ada 4 pihak besar yang terlibat. Yang pertama, penjual, eksportir atau supplier. Yang kedua adalah importir atau indentor. Kemudian ada pihak supporting, ada carrier, pengangkutnya, kemudian bank, kemudian surveyor, dan terakhir ada forwarder atau broker, atau dalam hal ini banyak kita kenal sebagai PPJK. Dan yang keempat adalah pihak regulator, di mana di situ ada aparat pabean, customs, kemudian karantin, kemudian port authority, dan other government agencies lain. Nah, teman-teman, fungsi customs di sini sebenarnya adalah, saya sederhanakan dan sering saya sampaikan di beberapa materi pengajaran saya, sebenarnya fungsi customs itu ada 2. Yang pertama dia sebagai pihak pencatat. Ya, jadi dia harus memastikan barang yang masuk dan keluar diberitahukan dan kemudian dicatat. Yang kedua, quote unquote ya, yang kedua dia adalah satpamnya, seperti fungsi Mas Ariel Noah tadi. Jadi customs itu diberikan informasi-informasi dari kementerian dan lembaga yang mensyaratkan izin-izin tertentu atas pemasukan barang untuk dilaksanakan oleh pengawasannya oleh Bea Cukai sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini kalau kita bicara masalah ini, kita akan masuk ke alur dulu ya. Jadi pertama itu kalau proses barang impor sebelum sampai kepada gudang Bapak Ibu, tentunya ada proses pengangkutan. Kemudian ada proses pembongkaran, ada proses penimbunan di TPS. Nah, proses penimbunan ini biasanya butuh waktu nih. Di sini proses yang dimana ada informasi-informasi ataupun ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang mungkin Bapak dan Ibu harus penuhi sebelum mengajukan pemberitahuan impor, sebelum disubmit. pada sistem.
Nah, setelah melakukan submit dokumen, tentunya ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen. Nah, pemeriksaan dokumen inilah yang kita bahas, yang menjadi bahasan kita di malam ini. Jadi pemeriksaan dokumennya tentu saja terkait dokumen-dokumen pelengkap pabean tadi seperti invoice, kemudian packing list, kemudian bill of lading, dan tentu saja aturan-aturan larangan dan atau pembatasan terhadap barang-barang yang diimpor. Nah, setelah semua proses pemeriksaan dilewati, tentunya barang-barang itu bisa rilis, ya, bisa rilis, bisa dianggap mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang, dan ini yang biasanya memang goals dari sebuah proses custom clearance. Tapi teman-teman, yang menjadi catatan adalah pada saat kita melakukan submit atau pembuatan pemberitahuan dokumen impor, di situ ada trikinya. Dan itu yang mungkin jadi bahasan kita malam ini, ya. Untuk menjadi catatan teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat, ya, kadang mungkin teman-teman yang sudah aktif, sudah sering punya banyak pengalaman melakukan proses custom clearance, kita bicara masalah lartas ini kan mungkin terlihat mudah, ya, terlihat mudah, kemudian bisa kita lakukan pengurusannya, dan memang kementerian lembaga yang mensyaratkan pun sudah sangat memberikan kemudahan. Cuma kalau kita baca sequence by sequence aturannya, itu ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian, di mana biasanya untuk proses barang impor, untuk lartas impor, itu sudah harus dipenuhi sebelum dia masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, dibuktikan dengan dokumen manifest. Jadi pada saat proses pengangkutan sebenarnya Bapak dan Ibu sudah harus aware. Artinya contoh misalnya mau impor produk besi baja. Nah, mau impor produk besi baja sudah melakukan komunikasi dengan shipper, dengan seller di luar negeri. Nah, harus tahu dulu nih, kalau besi baja aturannya seperti apa, dia butuh lartas apa kira-kira. Besi baja itu dia mungkin perlu izin PI, kemudian biasanya ada HS tertentu, HS code tertentu yang dipersyaratkan LS, laporan surveyor. Nah, dokumen-dokumen itu biasanya harus sudah dipenuhi sebelum masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, dibuktikan dengan dokumen BC11. Jadi awareness-nya Bapak dan Ibu sudah harus ada di depan mulai dari proses pengangkutan. Nanti kita lanjutkan, artinya setelah proses pengangkutan gimana sih kalau udah terlanjur datang, udah bongkar, udah ditimbun, pada saat submit ternyata mental, tidak punya izin. Nah, itu yang menjadi topik kita malam ini. Nah, sebenarnya untuk melakukan proses pengukuran dan pencatatan tadi, ada dua skema yang digunakan. Pertama dengan tarif. Tarif dan klasifikasi itu ada kaitannya dengan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah sering melakukan proses importasi maupun ekspor, tentunya sudah tahu nih. Misalnya HS, kayak tadi saya bicara besi baja, HS-nya mungkin masuk di 72, 73, kemudian bea masuknya berapa, PPN dan PPh yang harus dibayar berapa, cara kali-kalinya seperti apa. Nah, itu kita bicara dari sisi tarif measurement. Kemudian kita bicara dari segi non-tarif, itulah lartas yang kita bicara malam ini. Nah, lartas itu dari kementerian lembaga memberikan notifikasi kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pengawasan. Jadi, fungsinya aparat customs kalau sudah menerima aturan lartasnya dari kementerian lembaga, sepanjang sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan, maka wajib dan mutlak untuk dilaksanakan pengawasan. Tidak punya, kembalikan. Tidak boleh masuk. Sederhananya seperti itu. Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang Pabean, di pasal 53. Jadi, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dilakukan oleh instansi pabean. Dan supaya pengawasannya efektif, terkoordinasi, instansi teknis, dalam hal ini kementerian dan lembaga, wajib. Jadi wajib
menyampaikan peraturan dimaksud kepada menteri untuk dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi mau itu misalnya tadi saya bicara besi baja, kemudian produk makanan, minuman, produk tekstil misalnya, ada aturan-aturan terkait itu atau produk obat-obatan, makanan dari BPOM itu wajib disampaikan kepada menteri untuk dilaksanakan pengawasannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, penggolongan barang impor secara umum dibagi 3. Yang pertama itu barang-barang bebas, kemudian barang-barang dibatasi, kemudian barang-barang yang dilarang. Ini kalau contoh gambarnya di sini mungkin kalau barang-barang bebas itu contohnya mungkin stationery ya, alat-alat tulis, kemudian mungkin yang sifatnya tidak masuk dalam kategori di bawah ini. Kemudian barang-barang yang dibatasi. Contoh di sini mungkin senjata, kemudian produk-produk elektronik, handphone, tadi saya sebut ada besi baja, kemudian mungkin bahan kimia, bahan obat dan makanan. Dan yang ketiga adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Nah, barang yang untuk dilarang diimpor ini contohnya pakaian bekas. Berbicara mainframe Undang-Undang Perdagangan, di pasal-pasal awalnya disampaikan bahwa semua barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Kalau dia tidak dalam keadaan baru, tidak boleh dilakukan impor. Adapun untuk barang-barang yang masuk dalam positive list, itu nanti ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Misal nih, mau impor mesin bekas, misalnya, harus ada PI, harus ada persetujuan impor mesin bekasnya, diurus dulu ke Kementerian Perdagangan. Jatuhnya itu dia menjadi barang-barang yang dibatasi. Secara sistem bekerjanya, barang-barang ini disampaikan, disubmit ke dalam Indonesia National Single Window. Di situ tempat berkumpulnya semua aturan dan regulasi yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga yang ada aturan-aturan larangan atau pembatasan untuk dititipkan, dilakukan pengawasannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ini tadi syarat-syaratnya ya. Contoh untuk melindungi keamanan dan kepentingan umum ada minuman mengandung etil alkohol, bahan peledak, mesin multifungsi warna, printer, karena ditakutkan bagi yang pernah impor printer, salah satunya ditakutkan apa? Mungkin bisa cetak uang palsu misalnya. Kemudian untuk melindungi keselamatan manusia, limbah non B3. Boleh nggak sih impor limbah? Boleh. Misalnya dia masuk non B3, izinnya harus minta ke Kementerian Lingkungan Hidup, NPP, narkotika prekursor. Ada obat-obatan atau bahan-bahan kimia yang sifatnya bisa dilakukan impor, tapi izin dulu. Kemudian senjata api, izinnya juga ke kepolisian, obat dan kosmetik, pakaian bekas itu sudah jelas dilarang. Kemudian untuk melindungi industri dalam negeri, tekstil dan produk tekstil, dan tekstil dan produk tekstil batik misalnya. Nah itu kan di negara kita sebenarnya sudah banyak berdiri industri dan usaha di bidang tekstil. Jadi jangan sampai membanjirnya produk-produk impor, termasuk tadi pakaian-pakaian bekas dapat mempengaruhi proses ekonomi dari industri-industri di dalam negeri, utamanya yang ada kaitannya dengan tekstil. Kemudian untuk menjaga neraca pembayaran, ini kita ditipin aturan dari BI misalnya, nah itu uang tunai. Jadi kalau ada uang tunai harus diberitahukan. Jadi Bapak Ibu pulang dari luar negeri dengan jumlah tertentu, itu dilakukan, harus diberitahukan. Kalau tidak diberitahukan ada dendanya. Nah, prinsip bekerjanya. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sudah mau melakukan kegiatan, sudah bernegosiasi, sudah dicapai kesepakatan dengan shipper, mau melakukan submit dokumen. Ada 3 prinsip sebenarnya yang harus dipenuhi. Pertama, sebelum kita submit, kita harus yakin dulu bahwa kita sudah punya lartasnya.
Sehingga kalau kita sudah punya lartasnya, yakin pada saat kita submit dokumen akan terbit billing. Ada pembayaran pungutan negara di situ. Yang saya sebut tadi ada bea masuk dan kemudian pungutan dalam pajak, pungutan dalam rangka impor. Dan setelah dua ini terpenuhi, barang bisa keluar. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau untuk prinsip dasar pengawasan barang lartas, saya sederhanakan di sini menjadi proses yang Bapak akan Ibu lakukan untuk melakukan proses submit dokumen. Yang pertama, lartasnya punya dulu. Jadi lartas dipenuhi, saat melakukan submit dokumen, transfer dokumen, lartasnya oke, akan terbit kode billing. Simpelnya seperti itu. Ya. Nah, kita bikin jelimet sedikit dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mengajukan aju dokumen, pastikan dulu izinnya sudah diupload di NSW. Yang kedua, pastikan izin-izinnya sesuai. Nah, ini agak tricky lagi. Contoh misalnya, kita bicara yang banyak itu kan ada dua ya. Saya kasih contoh di depan tadi. Contoh produk besi baja, kemudian contoh produk tekstil. Kalau kita lihat turunannya di HS Code, itu kan takik-takiknya banyak. Jangan sampai misalnya teman-teman, Bapak Ibu melakukan pengurusan perizinan, barang yang diurus izinnya katakanlah A, atau misalnya kita kasih contoh barang misalnya yang diurus perizinannya itu kalau besi baja ya, misalnya Habim, tapi yang diimpor adalah I-section misalnya. Atau malah yang diimpor adalah prefabricated structure. Nah, itu nanti tidak match. Tentunya pada saat submit, dia akan di-reject. Nah, setelah aju dokumen, jadi sudah dipastikan sudah punya izinnya di sini, aju dokumen, ada proses penelitian lartas. Biasanya kalau dia sudah tembus di modul INSW, pada sistem komputer pelayanan juga ada petugas analyzing point. Kalau sudah dinyatakan clear oleh petugas analyzing point, tentunya akan terbit kode billing. Setelah dilakukan pembayaran, muncullah nomor pendaftaran dan tanggal untuk dokumen PIB ataupun PEB yang Bapak Ibu submit. Nah, hal-hal yang menjadi objek penelitian dari petugas analyzing point biasanya nomor dan tanggal izin, NPWP, status perizinannya berlaku atau tidak. Ingat tadi saya bicara di depan itu syarat-syaratnya Luna Maya mau masuk ke gedung Hotel Indonesia sudah jelas juga ada tanggalnya. Jadi misalnya izinnya cuma tanggal 14 Juni. Atau misalnya katakanlah kalau izin lartas itu berlaku setahun dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Nah, dilalah barangnya baru mau berangkat 27 Desember 2023. Kalau misalnya barangnya dari Cina memakan waktu minimum 7 hari perjalanan sampai ke Indonesia, dibuktikan dan kemudian pada saat disubmit dokumen BC satu-satunya mungkin sudah masuk ke Januari 2024, nah itu izinnya sudah tidak berlaku. Kemudian tentu saja yang menjadi perhatian HS Code-nya. Kemudian pelabuhan muat. Ini terkait juga misalnya dengan laporan surveyor, ya benar nggak dimuat di situ, pemeriksaan surveinya dilakukan di situ. Kemudian pelabuhan tujuan, ada barang-barang tertentu yang pemasukannya hanya boleh melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu. Nah, saya bicara di depan tadi kan kesannya kalau ngurus izin gampang, diberikan kemudahan. Tapi pada saat kita sudah mau eksekusi, nah banyak
hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Contoh tadi pelabuhan tujuan, kita nggak nyangka kan, misal saya mau masukin lewat Semarang, tapi ternyata PI yang dikasih cuma pelabuhan bongkarnya di Tanjung Priuk misalnya. Nah, pada saat barangnya nyampe Semarang, izin lartasnya cuma boleh di Priuk, ya nggak bisa. Terakhir, barang-barang lartas itu juga ada yang sifatnya kuota. Nah, ini yang menjadi objek-objek penelitian baik secara sistem oleh modul INSW maupun nanti menjadi objek penelitian oleh petugas analyzing point. Dari sisi regulasi dan sebagai petugas yang sudah dan sering dan pernah melakukan pelayanan penelitian terkait lartas, kadang-kadang pada saat submit dokumen ini saya sampaikan curhat sedikit aja ya. Sudah submit dokumen, kemudian status dokumen sudah sampai di AP. Nah, teman-teman importir sampai nanya, ini AP-nya lama, kok belum diputus-putus dokumen saya, kok belum keluar billingnya, Bapak petugas. Nah, ini saya harapkan dari obrolan kita malam ini ada sedikit pengertian dan pemahaman dari teman-teman sekalian, dari Bapak Ibu tadi, karena kita udah tahu nih, kalau ternyata teman-teman yang melakukan penelitian AP itu banyak objek-objek yang harus diteliti, yang harus di-match-kan. Bener nggak ini kotanya, udah habis apa belum? Terus HS code-nya tepat nggak, sesuai dengan izin nggak, barangnya gimana? Nah, itu kadang-kala petugas AP sampai nanya ke importirnya atau biasanya diwakili PPJK, mana sih ini saya boleh lihat nggak contoh barangnya misalnya atau brosurnya, kita pengen tahu. Kalau memang tidak sesuai, ya bisa diputus reject oleh petugas. Itu yang namanya NPBL dulu ya. Sekarang mungkin sudah dikenal sebagai SPBL. Oke, next. Jadi tadi ini menindaklanjuti saja. Jadi mekanisme validasinya, kalau dia barang larangan, ya pada saat dokumen AJU PIB disubmit, kalau dia larangan, dia pasti langsung reject oleh sistem. Langsung di reject. Jadi dokumen yang Bapak Ibu submit langsung tertolak. Kalau dia sifatnya barang pembatasan, kalau dia ada perizinan, proses lanjut untuk langsung ke subsistem penjaluran, entah dia jadi hijau atau merah sesuai dengan profil importir masing-masing. Kalau dia tidak ada perizinan, responnya adalah NPBL, nota pemberitahuan barang lartas, atau sekarang yang kita kenal sebagai surat pemberitahuan barang larangan dan pembatasan. Jadi mekanisme validasinya sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau HS-nya itu sudah masuk HS larangan, mau dipaksa apapun submitnya di sistem, pasti dia reject. Kalau dia barang pembatasan, dilihat dulu HS yang disubmit oleh teman-teman ini, oleh Bapak Ibu, ada izinnya nggak? Izinnya sudah terupload nggak ke INSW? Match nggak? Kalau match, proses. Nah, merujuk pada PMK 190, ini saya izin Pak Rikpan ya, saya biar mudah. Jadi saya ngambil dari Instagramnya Sekolah Ekspor Impor, SPBL itu adalah sifatnya adalah pemberitahuan pada importir untuk memenuhi ketentuan larangan dan atau pembatasan. Jadi kadang itu masih mungkin sekitar 5-10 tahun yang lalu ya, saya masih dengar misalnya kalau ada impor kemudian tertahan, yang disalahkan aparat customs-nya. Saya izin ya teman-teman Sekolah Ekspor Impor. Jadi padahal sebenarnya kita sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwasanya ada aturan larangan dan pembatasan yang harus dipenuhi. Jadi barangnya tertahan bukan karena kita yang menahan. Kita menahan pun karena ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Karena ada perbedaan pendapat. Pos tarif di sini ada high code ya, antara bea cukai dan importir. HS code itu sifatnya memang interpretasi. Ya, sifatnya interpretasi. Jadi
imported interpretasinya terhadap barang itu apa, custom bound, by the rule, interpretasi terhadap barang itu apa. Tapi kalau teman-teman belajar kalau bagi yang sudah pernah ikut atau tahu BTKI ya, buku tarikh kepabeanan Indonesia itu di KUM HS yang pertama itu judulnya memuat ketentuan bahwa semua barang harus diklasifikasikan. Jadi catatan di situ adalah harus diklasifikasikan ke pos tarif yang sesuai. Jadi dasar hukum kita ada. Jadi BTK itu setiap 5 tahun ya, kalau tidak salah diperbaharui dengan dasar hukum PMK. Nah, dasar hukum itu yang dijadikan dasar aturan oleh pejabat untuk menetapkan HS code yang sesuai, yang sebenarnya. Nah, saat ada perbedaan pendapat, itu tadi, mungkin secara sistem, dia sudah lolos nih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu submit HS code yang tidak ada skema lartasnya. Tapi pada saat dibaca, dilihat oleh sistem, oh ternyata ini HS ini bukan barang ini HS-nya bukan ke sini. HS-nya harusnya ini dan dia masuk ke ada izin-izin yang harus dipenuhi. Nah, itu yang kita bicarakan malam ini ya. Jadi itulah dasar terbitnya SPBL. Apakah perbedaan itu menjadi hal yang menyulitkan, bikin rumit? Saya bilang 50-50. Kenapa? Karena teman-teman sebenarnya, Bapak Ibu sebenarnya, tadi saya bilang di depan, bisa diantisipasi di awal, dan juga sebenarnya ada proses penyelesaian yang diatur dalam skema ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau sudah terbit SPBL, gimana dong nasib barangnya? Nah, aturan undang-undangnya ada. Ya. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Kita bicara lagi tentang kembaran saya lagi ya, Mas Ariel Noah. Apa yang dilakukan Ariel? Kalau profil yang datang itu seperti ini. Atau seperti ini. Atau yang di tengah. Tadi kita bicara di depan nih. Yang tengah, yang baju adat mungkin sudah tidak boleh masuk. Ini berdua sudah nggak boleh masuk juga. Ternyata ada yang datang, tapi dia bukan lunak. Ini Mbak Anya sesuai nama MC. Oh, saya baru ingat namanya sama dengan MC ini. Ini Anya yang pakai baju kaos hitam, pakai jaket kulit hitam. Boleh masuk nggak? Ini kalau kita ibaratkan aturan, dia aturannya ada, tapi bukan ini yang punya. Bukan si Mbak Anya Geraldine ini yang punya. Ya, atau kita kasih contoh lagi, misalnya si Luna Mayanya sudah datang dengan syarat-syarat yang diatur tadi untuk masuk hotel Grand Indonesia tadi. Tapi dia datang sama Sophia Latjuba. Yang mana dilolosin masuk? Tentunya yang boleh masuk cuma Luna Maya. Sophia Latjuba boleh nunggu sampai acara selesai atau silahkan pulang. Itu kira-kira kalau kita bicara SPBL. Kita bicara yang enteng-enteng aja. Jadi saya harapkan dengan dua ilustrasi yang saya kasih, sebenarnya Bapak dan Ibu sudah paham ya. Saya harapkan sudah paham. Simpelnya begitu. Punya izin, boleh tembus. Kalau dia tidak punya izin, ya harap menunggu atau silahkan pulang. Nah, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan kalau ternyata barang sudah terlanjur datang? Tadi ya sudah sepakat, kapal sudah datang, kemudian ada proses bongkar, kemudian ada proses penimbunan di TPS, sudah melakukan proses aji dokumen, ternyata terbit SPBL. Apa yang harus dan sebaiknya dilakukan? Nah, dari sudut pandang regulasi sudah diatur sebenarnya.
bahwasanya ada hak-hak dari importir terhadap barang itu. Jadi contohnya begini ya, kalau dia ini kita bicara sebelum SPBL terbit ya. Kalau dia masih BC11 ya, masih BC11, jadi masih di kapal, kemudian datang bongkar timbun, belum punya izin, berarti dia belum aju dokumen PIB. Secara taktik dan nomor dokumen itu tanggung jawab barang masih ada di pengangkut. Silahkan dibicarakan B2B antara importirnya dengan pengangkutnya. Oh, saya belum punya izinnya Pak pengangkut, gimana dong? Ini kalau saya submit dokumennya, kayaknya bisa bisa nggak tembus, bisa nggak dapat SPPB ini, malah reject dokumennya. Nah, ada proses reekspor. Bagaimana kalau dia sudah submit dokumen, kemudian dapat nih SPBL? Sama, kurang lebih. Nah, ada beberapa aturan Lartas yang sifatnya boleh dilakukan pengurusan di dalam negeri, tapi setahu saya itu terbatas dan hanya beberapa barang tertentu. Dan untuk mengurus biasanya kita minta pengecualian ya, pengecualian kita urus ke kementerian dan lembaga terkait, saat itu punya nanti bisa rilis. Jadi SPBL yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu dapat tertutupi oleh dokumen pengecualian tadi. Tadi ini kita bicara masalah hasilnya. Saya mengulangi yang di depan tadi. Jadi kalau dia non lartas proses, kalau dia lartas ada SPBL. Jadi bicara masalah aturannya, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana diatur di pasal 53 Undang-Undang Pabean, kalau dia diberitahukan dan sesuai, tapi tidak punya izin, ya, catatannya tapi tidak punya izin, tapi dia tidak punya izin, ya, itu dia bisa dilakukan permohonan reekspor, ya, bisa dilakukan permohonan reekspor oleh importir. Untuk ekspor dia dibatalkan ekspornya. Nah, kalau dia tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ilustrasinya misalnya tadi yang punya izin itu atas nama Luna Maya, yang datang Sofia Lajuba, tapi Sofia Lajuba ini datang mengaku sebagai Luna Maya. Nah, itu dia sudah diberitahukan tidak benar. Itu apakah masih bisa kembali ke Bapak dan Ibu? Masih bisa diurus nggak? Secara aturan itu sudah merupakan pelanggaran dan terhadap barangnya keputusannya adalah menjadi barang yang dikuasai negara. Dan tidak berhenti sampai di situ, Bapak dan Ibu. Apabila ada unsur-unsur pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana di bidang kepabeanan, kalau ditemukan unsur-unsur dari proses custom clearance-nya ada unsur kesengajaan untuk menghindari ketentuan Lartas tadi, nah itu efeknya bisa pidana. Jadi Bapak dan Ibu harus berhati-hati ya. Jadi harus berhati-hati sebenarnya. Efeknya tadi bisa memberikan kerugian secara ekonomi kepada pelaku usaha, kepada importir. Contoh misalnya barang sudah datang, kemudian tidak tahu itu harus punya izin, harus tertahan lama di pelabuhan, tentunya ada biaya-biaya lagi. Kalaupun harus dikembalikan ke negara asal, dia harus direekspor, itu butuh biaya lagi kan. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau kita bicara di depan tadi, sebelum proses pengangkutan,
sebelum proses pengangkutan ya, harus kita tahu dulu di depan. Gimana sih caranya? Apa sih izinnya barang-barang saya yang mau saya datangkan ini, barang-barang yang saya mau impor ini? Sebenarnya sudah gampang dan dimudahkan ya. Ini saya share, Bapak dan Ibu mungkin setelah ini atau sambil mengikuti webinar malam ini bisa search sendiri di nsw.go.id. Nanti cari di sini, setelah kita lakukan penelitian, uraian barangnya sudah jelas. Oh ya, tadi saya lupa. Artinya kalau NPBL itu mungkin sifatnya output dari sistem, SPBL itu nanti sifatnya biasanya umumnya produknya produk dari si PFPD ya, Kepala Seksi atau Kepala Seksi Pabean yang melakukan penelitian terhadap dokumen impor Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya berikan materi. Saya sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, teman-teman, Bapak dan Ibu. Kita belajar bersama malam ini. Saya mungkin masih banyak kurang-kurangnya ya. Cuman saya harap materi kita malam ini bisa menjadi sedikit bahan dasar pada saat kita mau melakukan proses kegiatan impor. Kemudian ada titipan pesan, berbisnis dan bekerjalah sesuai dengan rambu aturan, agar Luna Maya yang datang itu tidak dalam bentuk Suzana ya. Artinya kan kita udah capek-capek mengharapkan Luna Maya yang datang mau seperti yang kita idam-idamkan tadi, ternyata yang dongol Suzana. Suzana inilah mungkin yang namanya SPBL ya. Entah kita mau suruh pulang, bagaimana caranya kita disuruh pulang, nah itu ada regulasi-regulasinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Selebihnya saya kembalikan lagi ke Mbak MC, Mbak Anya, dan Pak Rikpan. Terima kasih. Saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penyampaiannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita tadi sudah mendengarkan paparan singkat langsung dari Bapak Iqbal dari Bea dan Cukai yang sudah menjelaskan mulai dari proses perdagangan INTL, alur barang impor, penggolongan barang impor, prinsip dasar bagaimana Bea Cukai melakukan pengawasannya, hingga penelitian dan mekanisme validasi barang lartas dari Bea dan Cukai. Kemudian untuk Bapak dan Ibu sekalian, saya MC mau menginformasikan kembali terutama kepada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, bahwa nanti di akhir acara akan ada pengundian door prize berupa GoPay sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Yaitu hanya dengan follow Instagram dan TikTok Sekolah Ekspor Impor, kemudian Bapak dan Ibu tag 2 teman di kolom komentar postingan poster sebinar yang sudah ada di pin admin di Instagram @sekolahimpor.id dan share postingan poster di story WhatsApp dan Instagram Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber nantinya juga akan mendapatkan hadiah GoPay. Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu catat untuk narasumber pertama tadi, kami mohon disimpan dulu karena kita masih akan mendengarkan materi selanjutnya, yaitu dari Bapak Hiroshi Pasha dari PT Catur Putra Pratama. Kepada Bapak Hiroshi Pasha, saya persilahkan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Hiroshi yang lebih akrab dipanggilnya dengan Pak Osi. Saya bekerja di PT Catur Putra Pratama, di mana PT Catur Putra Pratama ini bergerak di bidang PPCK. Banyak hal yang kita sudah tangani beberapa customer kita seperti ini yang dalam company profile kita yang ada disebutkan oleh dari MC dari admin ini. Kita di sini banyak seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal ya, begitu panjang lebar mengenai aturan mengenai bagaimana cara menghandle SPBL ini. Memang sekarang dengan adanya aturan yang lebih dimudahkan oleh sistem Bea Cukai ini, memang rata-rata sekarang
banyak importir yang sudah melakukan impor barang tanpa juga mengetahui HS code atau barang tersebut mengandung lartas atau tidak. Memang di sini kami biasanya berkonsultasi dengan kami. Memang awal mulanya biasanya importir apabila melakukan impor barang tersebut berkonsultasi dengan kami dalam arti apakah barang tersebut mengandung lartas atau tidak. Terus bagaimana cara pengurusan perizinannya tersebut. Ya kami memang dengan adanya sistem yang sekarang dimudahkan oleh Bea Cukai, biasanya seperti tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, yaitu dengan adanya sistem di ENTR ini, memang sekarang tinggal kita masukkan HS code saja sudah bisa tertera apakah itu mengandung barang lartas atau tidak. Memang terkadang ada memang seperti tadi juga ada beberapa taktik yang mengandung lartasnya seperti apa, mengandung lartas seperti apa, seperti itu. Banyaklah yang di situ yang kita harus jelaskan. Terus apabila kita juga di sini juga menjelaskan bagaimana sih caranya kalau barang itu terkena SPBL, kondisinya berdasar penerbitan SPBL. Mungkin the next ya Pak Rikman bisa digeser lagi untuk informasi awalnya. Nah, di sini kita jadi bagaimana cara menghandle-nya. Biasanya seperti tadi di awal saya bilang, barang tersebut ada langkah lanjutan yang penting seperti pengecekan barang lartas itu sendiri. Terus bagaimana cara mengatasinya terkena barang lartas. The next Pak. Informasi. Nah, alasan dasar penerbitan SPBL ini biasanya apakah kalau barang itu sudah masuk di sini bisa diturus atau tidak. Biasanya kalau memang barang ini seperti ada dua tadi tidak ada perizinannya, biasanya oleh pihak custom akan dilakukan penyegelan. Seperti dalam pertama, ada penyegelan kenapa? Karena tidak dilaporkan dalam hal pemberitahuan barang impor, seperti itu. Yang kedua, di sini juga misalkan Anda kan bisa diurus berapa lama jangka waktu penimbunannya. Di sini ada masa jika itu barang tidak terkena ada 30 hari nanti masuk BDN terus 60 hari kalau seperti itu. Proses penyelesaiannya seperti itu. Sorry. Nah, seperti itu. Nah, proses penyelesaian SBL, the next Pak. Apabila barang yang terkena larangan dan pembatasan ini tidak diberitakan secara otomatis, maka barang tersebut langsung di BDN dan tidak dapat diurus lagi. Seperti tadi saya bilang di awal, bahwa barang tersebut apabila sudah terkena SPBL tidak dilaporkan, berarti tidak mentok, tidak bisa diurus, dan itu barang akan dijadikan barang milik negara. Karena sudah tidak ada solusinya lagi lah, barang-barang itu untuk diselesaikan oleh pihak importir. Lanjut Pak. Seperti ini dalam juga surat penentuan barang SPBL atau pembatasan, di sini juga diberitahukan dalam barang impor. Menurut penelitian pejabat Bea Cukai memang barang itu tidak tepat sehingga dapat seperti misalkan seperti tadi HS code-nya tidak sesuai dengan yang diberitahukan. Itu juga bisa menyebabkan barang itu terkena SPBL. Terus apalagi tidak memiliki izin lartas seperti tidak ada surat persetujuan impornya atau LS-nya, maka dan di situ juga tidak bisa disebutkan barang itu tidak bisa diselesaikan dengan tidak bisa diselesaikan oleh pihak importirnya. Apakah barang ini bisa diurus setelah barang tiba? Tapi biasanya kalau barang-barang udah mengandung lartas ini biasanya kan untuk perizinan itu biasanya dicantumkan sebelum PC11 masuk seperti dalam pengurusan persetujuan impor barang yang dikeluarkan oleh Memperindak, khususnya seperti itu. Jadi memang harus sebelum barang tiba itu harus diurus, dan begitu juga dengan laporan supplier atau LS-nya seperti barang di sini seperti impor bersih baja atau dalam barang bekas, dan itu juga harus melakukan persetujuan persetujuan impor dari Kemerindak dan atau LS. Dan misalnya pengurusan izin ini bisa sampai 30 hari sampai maksimal itu 30 hari lah. Makanya memang lebih baik sebelum melakukan importasi itu lebih baik diurus dulu lah untuk perizinannya dengan yang dilakukan oleh pemerintahan itu, kementerian yang bersangkutan. The next Pak.
Nah, seperti kita yang selalu lama ini sebagai PPJK, biasanya kita memahami isi daftar barang tersebut, pengklasifikasian barang tersebut, HS code. Karena kita berkonsultasi, apakah ini biasanya importir selalu berkomunikasi dengan kami ini, Pak, apakah ini bisa mengandung lartas atau tidak. Nah, disinilah kita menjelaskan bagaimana kita akan mengecek kembali, kita berkonsultasi dengan pihak custom, apakah itu mengandung lartas atau tidak. Nah, seperti itu kan. Biasanya antara samar-samar sebenarnya, antara kadang-kadang HS code ini bisa yang mengartikan mengandung lartas perizinannya, atau memang hanya keperluan semata-mata seperti itu. Kadang-kadang seperti itulah. Pada saat kita sudah sesuaikan dengan HS yang kita tentukan, bahwa baru kita bisa mensubmit dokumen tersebut dengan dokumen perizinan yang sudah dilengkapi oleh pihak importir. Dan di sini biasanya selalu masuk dengan sistem analyzing point. Nah, di situ akan ada pengecekan tentang perizinannya, apakah sudah tersubmitkah, nomor LS-nya sudah terdaftarkah di sistem INSW, ataukah nomor PI-nya sudah terdaftar. Nah, kalau bisa sudah tersubmit, sudah terkoneksi dengan sistem bea cukai, biasanya petugas AP akan lebih langsung memutus di situ, dan atau bisa nanti penjaluran melalui dan akan terbitnya kode billing. Nah, makanya sebelum kita submit itu, kita bisa berkonsultasi dengan SIM, pihak custom, antara dengan customer apabila mengetahui barang ini mengandung lartas atau tidak, atau perizinannya yang sangat kompleks atau tidak, bisa kita sampaikan seperti itu. The next, Pak. Kalau SPBL sudah terbit, biasanya bagaimana? Nah, di sini banyak dan terkadang ketidaktahuan. Kadang-kadang apabila ini sudah terbit, bagaimana sih cara kalau sudah terbit SPBL ini, Pak? Nah, biasanya importir ini berkonsultasi dengan kami, akan mengadakan audiensi kepada pihak custom, mengkonfirmasi barang itu mengapa diterbitnya SPBL. Nah, nanti kita akan pendampingan terhadap. Nah, ini disinilah pihak importir yang bisa menjelaskan kenapa menanyakan kenapa alasannya terbit SPBL. Nah, nanti kita mendampingi dengan pihak importir, dan nanti berkonsultasi dengan pihak bea cukai kenapa sampai terbit SPBL. Dan di sini juga dapat mengajukan proses keberatan melalui kantor bea cukai penerbit SPBL. Selanjutnya ini juga bisa dalam penanganan waktu proses penanganan barang tersebut biaya tinggi seperti storage, demurrage. Nah, apalagi kalau barang ini sudah tiba, untuk mengantisipasi biaya di sini kan akan bengkak ya, Pak. Seperti kalau dalam kontainer ini, untuk pekerjaan kontainer khususnya biasanya ada biaya penumpukan yang tinggi, dan di situ juga ada biaya demurrage, yang juga harus kontainer kan rata-rata kalau kurang lebih 7 hari kalau masa free time-nya, 7 sampai 14 hari. Apabila tidak diurus perizinannya, yaitu akan menjadi beban bagi importir yang akan mengakibatkan biaya-biaya menjadi bengkak seperti storage dan demurrage itu yang akan diselesaikan. Nah, ini menjadi biaya yang cukup besar lah. Makanya lebih baik di awal saya sarankan sih sebelum melakukan importasi, pastikan kelengkapan dokumen itu lebih awal, lebih enak. Jadi untuk proses dokumennya lebih jelas dan lebih tertata dengan baik, dan diselesaikannya dengan baik. Apabila memang misalkan contoh nih, apabila hanya sebagian saja yang barang di dalam satu dokumen, sebagian, misalkan dari 100 item yang mengandung SPBL hanya 20 item, sisanya 80 kita mengajukan pengeluaran sebagian. Nah, 20-nya ini akan diurus dan ditahan oleh pihak custom, dan nantinya apakah ini bisa termasuk ditahan sebagai barang milik negara atau selanjutnya bisa ditahan jadi tidak bisa dimiliki lagi oleh pihak importir. Memang akhirnya jalan satu-satunya dalam untuk penyelesaian terakhir dalam mengenai SPBL itu, apabila di sini akan ada penelitian dari pihak custom bagaimana untuk cara apakah ini disengaja atau tidak disengaja. Nah, nantilah pihak custom yang akan menilai, menganalisa barang-barang tersebut antara tidak ada kesengajaan atau tidak. Nah, nanti jalan satu-satunya mungkin bisa dilanjutkan direekspor ke negara asal dengan sesuai dengan aturan yang berlaku lah, seperti itu. The next, Pak. Lanjut, Pak Rikman.
Ya inilah kami, semoga tadi sebagian besar sudah dijelaskan dari Pak Iqbal. Memang tugas kami sebagai PPJK memang banyak importir-importir, tidak semerta-merta kami hanya mengerjakan dokumen, semerta-merta kita terima dokumen dengan kita ketik input data, tidak seperti itu, tapi juga kami akan melihat sebelum kami submit dokumen, memang kami akan teliti lagi teliti dalam arti HS code-nya mengandung larang lartas atau tidak, mengandung perizinan yang sangat mengandung berbahaya atau tidak, seperti itulah. Makanya tugas kami di sini hanya memperkerjakan dokumen yang real dan lebih jelas. Makanya dengan adanya sekarang peraturan yang dimudahkan oleh dari sistem Bea dengan adanya sistem tadi yang telah disebutkan oleh Pak Iqbal, ada sistem INTR, kita bisa mengecek dulu lah bagi para importer, sudah lebih dimudahkan dan lebih digampangkan lah dalam mengetahui barang-barang tersebut mengandung lartas atau tidak. Mungkin dari itu, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan sedikit. Mungkin tadi lebih banyak sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Mohon maaf kalau apabila ada kata-kata yang kurang baik atau kurang pas di Bapak-Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Saudara MC. Makasih. Baik, terima kasih pada Bapak Hiroshi Pasha atas materi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan dengan simak materi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini, pastinya kita semua udah beberapa ada yang mencatat pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan kepada narasumber kita hari ini. Baik, untuk sesi tanya jawab MC buka, kita akan membuka 3 pertanyaan dan kebetulan di kolom chat sudah ada 1 pertanyaan dari Ibu Nur Anissa. Assalamualaikum Bapak, salam kenal, saya Anissa, izin bertanya Pak, untuk barang larangan tersebut jika memang sudah diketahui barang tersebut dibatasi, maka untuk izin tersebut bagaimanakah prosesnya dan izin ke bagian apakah, misal Kementerian Perdagangankah dan syaratnya apa saja? Terima kasih Bapak. Baik, untuk narasumber, MC persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Anissa. Oke, saya lihat apakah oke. Jadi pertanyaannya sebenarnya, apakah sudah tahu ya Bapak Ibu sudah tahu barangnya harus punya izin? Kemudian mau ngurusnya kemana? Jadi kan langkah-langkahnya udah saya kasih di paparan tadi. Jadi kalau untuk tahu barangnya izinnya kemana sih ngeceknya? Tadi ada di websitenya NSW, lihat di enter.co.go.id, atau tadi ya sudah dijelasin juga sama Pak Osi, kalau memang pengen ringkas, coba bisa nanya ke PPJK, nanti dijelasin tuh. Oh, saya jelasin contoh yang sudah saya sebutin ya. Misalnya Pak, saya mau impor mesin bekas. Tadi saya ngomong mesin bekas ya. Mesin bekas untuk proses pembangunan pabrik di Karawang. Nah, kira-kira bisa nggak Pak diurus izinnya? Nah, tadi kita bicara kalau dia barangnya itu bekas, rules umumnya dari Mendak, semua barang yang diimpor harus dalam keadaan baru kecuali dia masuk dalam positive list. Nah, kalau barang-barang yang Bapak Ibu itu mau impor mesin tadi masuk dalam positive list HS-nya, biasanya ada terbit nanti Permendaknya, urus ke Kementerian Perdagangan. Nah, itu biasanya ke Daglu ya, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tapi saya boleh agak panjang nggak apa-apa ya Mbak MC, takutnya dibatasi. Nah, tapi biasanya untuk ngurus PI, biasanya untuk ngurus PI yang saya tahu harus ada rekomendasi-rekomendasi juga. Misalnya kan tadi impor mau untuk keperluan pabrik di Karawang. Nah, untuk keperluan pabrik di Karawang itu sudah melakukan audiensi atau sudah berkoordinasi belum dengan Kemenperin misalnya, perindustrian. Jadi tidak langsung datang ke perdagangan, langsung tiba-tiba ujuk-ujuk Pak, saya mau izin impor untuk mesin bekas untuk pabrik saya, boleh nggak saya impor? Jadi
Sebenarnya langkah awalnya tanya dulu ke Kemendak. Biasanya dari Kemendak itu sudah dijelaskan. Jadi kalau Bapak dan Ibu cek di INSW, di NTR, memang misalnya tadi ada izinnya, ada PI-nya, ada LS-nya. Nah, tapi biasanya dalam proses pengurusan PI itu ada syarat-syarat untuk dapatnya. Jadi langkah di depannya harus ditempuh dulu. Jadi mungkin sederhananya begini, sebelum nanya ke Kemendak, sudah dapat jawaban dari Kemendak, biasanya ngurus tadi itu rekomendasi. Nah, itu yang perlu Bapak dan Ibu, Mbak Nur Anissa ini lengkapi. Jadi kalau saya bicara syaratnya tadi, karena saya tadi bilang kan di depan, kita kalau mau bicara lartas, itu panjang. Kalau ngajarnya aja bisa setengah hari sendiri. Mau saya jelasin rekomendasi Kemenperinnya, saya juga mau tidur ya kali ya. Kita bisa sampai jam berapa ini? Jam 9 kalau kita ngobrol. Jadi sederhananya begini ya, Mbak Nur Anissa, datang dulu ke Kemendak, tanya, ini izinnya apa Pak kalau saya mau punya PI? Biasanya disampaikan tuh, oh harus ada ini, rekomendasi ini, harus punya ini, harus punya itu. Baru setelah itu dokumen-dokumen itu lengkap, dibawa ke perdagangan, biasanya baru dapat rekomendasi. Maka langsung, semoga bisa langsung. Biasanya ada proses penelitian lagi dari kementerian dan lembaga terkait. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas jawaban yang telah disampaikan. Kepada Ibu Nur Anissa, mungkin apakah sudah jelas dengan penjelasan Bapak Iqbal? Alhamdulillah sudah jelas Bapak. Terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih Ya. Bapak. Baik, mungkin selanjutnya langsung saja menuju ke pertanyaan kedua. Sudah ada yang raise hand dari Saudara Nabil Ubaida. Mungkin mohon kesediaannya untuk meng-unmute dan bertanya Oke, selamat pada malam, narasumber. Mbak. Terima kasih waktunya. Halo, selamat malam. Malam-malam Pak, Ya, silahkan. terima kasih. Pak Iqbal, mungkin pertanyaan saya lebih terkait ke pemahaman peraturan sih, Pak. Terkait lartas ini, contohnya untuk kalau saya bicara mungkin terlalu teknis juga ya, di HS Code 84183010 mesin pendingin sih, Pak, lemari Ya. pendingin. Nah, itu kan sebenarnya termasuk di lartasnya kan termasuk barang yang dilarang. Dasar regulasinya itu Permendag nomor 40 tahun 2022, yang mana itu disebutkan barang-barang yang dilarang adalah mesin pendingin yang mengandung CFC dan HCF. Ya. Nah, tapi kan rata-rata kan sekarang untuk komoditi tersebut sudah tidak mengandung CFC dan HCFC lagi kan Pak ya. Nah, Ya. yang saya tanyakan itu ketika tadi yang dijelaskan Pak Iqbal by system itu kan pasti dia melihatnya refer ke HS code yang kita input di dokumen PIB di dokumen AJU Pak ya. Nah, sedangkan secara realnya kan sebenarnya barang tersebut tidak mengandung apa yang dilarang. Nah, itu antisipasinya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, saya nanti dibantu. Kayaknya Pak Osi juga kayaknya pernah bertengkar dengan saya urusan begini nih. Perdebatan sih Pak. Ya, jadi begini. Kalau dia ini terlalu teknis sebenarnya ya, saya bicara umum saja. HS-nya HS larangan. Ya, Karena betul, Pak. ada kandungan dalam barang tersebut yang dilarang. Ya, Betul. karena ada kandungan dalam barang tersebut. Saya bicara umum ya, karena ada Iya, Pak. kandungan dalam barang tersebut yang dilarang. HS-nya mungkin terkunci di situ. HS Iya, Pak. kuncian, ya, HS kuncian di situ. Pak Nabil, coba ya, ini saya bicara umum ya. Pak Nabil coba misalnya ya datang ke Kemendak. Jadi kalau dia masih, tadi kan saya bilang, kalau dia masih BC11, kalau dia masih BC11, belum submit PIB, ya, belum submit PIB. Kalau dia masih BC11, belum submit PIB, ruang apa namanya ya, ruang diskusinya
quote unquote ruang diskusinya dengan pihak regulator itu luas. Jadi Ya. kalau dia datang sudah terlanjur datang ataupun belum dikirim, coba diskusikan dulu dengan pihak regulator. Kalau di customs sistem disubmit, ya sistem disubmit mental, Pasti ngeblok kan Pak ya. ya. Tapi kan saya bilang tadi kalau bisa diurus misalnya izin pengecualiannya atau misal nih siapa tahu untuk HS tadi 8418 3010 ada HS lain yang mungkin tidak mengandung itu atau dia sebenarnya bisa disubmit kalau ada izinnya. Misal saya tidak bicara terlalu jauh, itu nanti ada rekomendasi dari Kemendaknya. Karena kalau kita bicara Takik 84, biasanya pasti dalam proses impornya rata-rata butuh izin. Ya, kalau sifatnya mesin-mesin itu umumnya butuh izin. Ya, Pak. Nah, gimana kalau udah nyampe? Ya itu tadi, kenapa saya mau diskusi juga malam ini? Karena ada teman-teman dari pihak PPJK yang pernah kita nanganin sama-sama. Artinya saya sebagai regulator berantem nih dengan si PPJK. PPJK sendiri pasti punya solusinya. Misalnya nih, kalau belum BC11 gimana? Kalau udah PIB gimana? Jadi kalau sudah BC11 syaratnya apa tadi? Izin lartas harus dipenuhi sebelum masuk daerah pabean. Masih bisa nggak dapat pengecualian? Boleh nggak diurus? Bisa, silahkan fight ke kementerian lembaga yang mengeluarkan izinnya. Bisa, silahkan. Kalau nggak bisa, ya mohon maaf. Gitu kira-kira. Ya, Pak Osi ada tambahan nggak selaku teman berantem zaman dulu? Waduh, jangan saya pala. Udah, mungkin itu lebih banyak Pak Iqbal yang lebih ngerti. Memang terkait barang lartas ini memang agak ini ya Pak Nabil ya. Seperti tadi sudah dikatakan Pak Iqbal, mungkin lebih jelasnya seperti itu. Lebih baik kalau memang bisa diurus sekarang ini sebelum barang BC11, lebih baik diurus lebih baik di BC11 daripada kita sulit Pak kalau udah barang sudah tiba di sini Pak terkait dengan perizinan tersebut Pak. Iya, Mungkin Pak. Sekarang rata-rata nggak bisa post border lagi ya kan. ya hampir rata-rata seperti itulah Pak. Seperti itu rata-rata sekarang gitu. Gitu Pak. Iya. Oke. Jadi, Oke, ya saya mencari pemahaman aja sih sebenarnya karena kan sebenarnya kalau kita ngelihat dari fisik barangnya itu kalau dilihat dari brosur pasti kan dari pabrikan juga melampirkan oh ini tidak mengandung CFC, HCFC gitu kan. Tapi karena HS-nya terkunci di situ karena kan ya mau nggak mau kita pakai HS code itu gitu loh. Begitu sih. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Iqbal, Pak Osi. baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama Pak Nabil. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada Ibu Sandra Berliana yang sudah mengacungkan tangannya nih untuk bertanya kepada narasumber kita hari ini. Baik kepada Ibu Sandra, MC persilakan. Terima kasih Mbak. Selamat malam semua, selamat malam Pak. Saya Sandra Berliana. Saya di sini bertindak sebagai importir. Saya mau bertanya, untuk di perusahaan saya itu kan ada rencana untuk impor jangkar. Nah, jadi kalau saya cek, kalau di jangkar itu kan masuk ke dalam komoditi besi baja ya Pak. Jadi kalau setahu saya itu ada lartasnya, ada LS Surveyor segala macam. Nah, itu kan menurut BTKI yang 2021 kemarin itu Pak, itu kan dia ngacunya tuh ke HS code yang 980520. Nah, tapi di dalamnya itu masih ada turunannya, Pak. Masih ada turunannya yang HS code yang lama, HS code 7316. Nah, itu sebenarnya kita bisa nggak sih, Pak, pakai yang HS code yang baru? Kenapa harus apa ada turunannya gitu, Pak? Sedangkan yang HS code barunya itu nggak ada lartas segala macam gitu, Pak. Itu gimana, Pak, menurut Bapak? Jadi jangkar ya yang mau diimpor ya? Iya, jangkar.
Jangkar, kemudian ada Mas ini saya lihat, ada Mas Pras yang jagonya jangkar ini. Kalau itu dia, saya bicara lagi umum ya. Kalau mau bicara panjang lebar, nanti saya takut dimarahin sama yang punya sekolah ekspor impor. Itu materi khusus soalnya. Nah, begini, siapa namanya? Mbak Sandra, ya. Dia kalau mau masuk dengan HS code 9805, yang nentuin dia 9805 itu siapa? Apakah dari shippernya atau Mbak Sandra sendiri sudah nanya ke regulator? Misalnya nih saya mau impor jangkar, Bapak Kemendak, Bapak Bea Cukai, saya HS-nya yang mana ya? Nah, ternyata dari regulator menyampaikan HS-nya tadi 73 misalnya turunan. Kalau disampaikan seperti itu, kalau sudah nanya ke regulator, ya, kalau sudah nanya ke regulator dan disampaikan bahwa HS-nya 73, ya mau nggak mau harus dipenuhi. Saya nggak mau memberikan justifikasi mana HS yang benar. Sekali lagi tadi ya, kayaknya saya lihat di flyernya, kalau ilmu paben itu kan kayaknya perlu kita belajar detail, panjang kali lebar. Kalau orang Jawa bilang dowo ya, mahal juga tuh. Jadi saya kasih kisi-kisinya saja, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah ditanyakan ke regulator dan disampaikan bahwa AS-nya itu, ya mau tidak mau harus dipenuhi itu. Tapi ya, kalau memang itu hasil search-nya tadi dari Mbak Sandra, kemudian dari shippernya juga menyatakan HS-nya itu, diperkuat juga dengan penjelasan teknis yang disampaikan di brosur, ya fight saja, ya fight saja, karena dalam tanda petik HS tadi interpretasi. Saya sambungkan lagi ke ketentuan umum menginterpretasi HS, itu bahasanya harus. Jadi dari sisi importir HS-nya sudah 98 tadi, ya, dari sisi importir HS-nya sudah 98, ada dokumen-dokumen pendukungnya juga kemudian bisa dijelaskan unsur-unsurnya kenapa bisa lari ke 98. Tadi kalau tidak salah ada di penjelasannya Pak Osi itu ada kesempatan audiensi. Ada ruang atau hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan. Nah, silahkan melakukan atau menyelesaikan proses bisnis custom clearance-nya sesuai dengan apa yang atau dokumen-dokumen formil, dokumen-dokumen transaksi yang dipunyai oleh importir. Jadi kalau memang HS-nya 98, importir yakin, ya submitlah ke 98. Tapi kalau sudah sempat melakukan audiensi, ya sempat melakukan audiensi ke regulator sebelum impor, kemudian ditentukan 73, ya mohon maaf, HS-nya harus 73 pada saat melakukan importasi. Tapi disclaimer ya teman-teman, apa yang saya sampaikan barusan, tolong bukan untuk menjadi fatwa, bukan untuk jadi jurisprudensi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan lagi? Oh iya, sorry Pak sebelumnya. Ini kan misalnya saya udah dibicarain gitu Pak sama regulator dan shipper juga. Jadi misalnya untuk si shipper tuh 3 HS turunannya. Nah, berarti sebenarnya negara lain dan negara Indonesia gitu. Saya ulangi ya, jadi sudah dibicarakan dengan shipper dan sudah dibicarakan dengan regulator bahwa HS-nya 73 ya? Gitu? Iya. Nah, berarti kan mau tidak mau, kita larinya ke 73, bukan ke 98. Ya oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Mbak Sandra, jadi saya dari pemaparan saya tadi, artinya kan Mbak Sandra sudah melakukan hal dan hil yang sudah seharusnya dikerjain nih.
apa yang disampaikan Pak Osi tadi saya sempat nyimak bahwa sebelum kita impor jauh-jauh hari kita sudah harus tahu HS-nya, kalau bisa kita sudah paham klasifikasinya kemana, aturan lartasnya apa, kita sudah paham, ya mau nggak mau kita sudah harus siapkan itu. Karena kan seperti temanya malam ini, konsekuensinya adalah SPBL. Apa tadi paparan dari teman-teman PPJK, konsekuensi SPPL banyak kan? Ada salah satunya adalah biaya tinggi yang berpotensi timbul, tidak hanya di proses storage dan demurrage. Nanti pada saat ada proses reekspor itu akan ada muncul biaya kembali. Jadi antisipasi di depan yang dilakukan oleh perusahaan Mbak Sandra sudah bagus, tinggal bagaimana dibicarakan secara internal. Tuh kira-kira Mbak MC. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk yang terakhir ya Pak Iqbal. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, ini yang terakhir. Ada Bapak Rizky Nopian yang sudah bertanya. Izin bertanya Pak Iqbal, adakah ada cara bagi kita untuk impor barang lartas tanpa perlu menyiapkan lartas sesuai dengan aturan yang ada? Karena penasaran dengan barang online atau just tip yang barangnya ada lartasnya, tapi sepertinya ada pengecualian kah? Kepada Bapak Iqbal, MC persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky Nopian. Pertanyaannya Pak Rizky ngeri, kayak nembak teman-teman customs ini. Jadi ada cara nggak tanpa menyiapkan lartas? Saya nggak mau jawab, nggak ada cara lah, ya Bapak Ibu. Ya kalau dia harus ada lartas diurus. Kalau nggak punya ya jangan coba-coba. Tadi kan saya bilang konsekuensinya ada. Kalau kita bicara masalah SPBL, konsekuensi SPBL ada nih. Penyelesaiannya direekspor atau musnah. Kalau memang barangnya itu barang-barang yang tidak bisa lagi kembali, ya dimusnahkan. Tapi kalau coba bermain-main di area aturan, konsekuensinya bisa lebih panjang. Tidak hanya misalnya barang yang ditahan, ditegah. Bagi yang mencoba melakukan, ada ancaman pidananya. Jadi, Mas Rizky Nopian, jawabannya tidak ada dan jangan dicoba-coba, ya jangan dicoba-coba karena itu bahaya, kira-kira begitu. Oke, saya rasa itu Mbak Anya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Ini sepertinya ada yang bertanya satu lagi. Nggak apa-apa ya Pak Iqbal ya? Satu Boleh deh, lagi. satu lagi. Boleh ya? Baik, dari Saudara Asnawi. Mohon maaf Pak atau Bu, izin bertanya bagaimana mengantisipasi jika waktu pengurusan lartas ke GA tertentu memakan waktu yang lebih lama daripada perjalanan barang dari negara asal. Misal barang diimpor dari Singapura hanya butuh waktu kurang dari 1 minggu, sedangkan kepengurusannya memakan waktu lebih dari seminggu. Sedangkan salah satu syaratnya adalah kopi BL. Terima kasih. Baik, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak dan Ibu sekalian yang akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Terima kasih. Kami persilakan. Pak Osi mau bantu jawab nggak? Monggo Bapak dulu aja deh. Ini sebenarnya pertanyaannya dari Pak Asnawi menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Osi tadi. Ya, termasuk kan tadi ada kita harus antisipasi waktu untuk urus izin, ya, antisipasi waktu urus izin. Kemudian salah satu syarat adalah kopi BL. Misalnya ya, salah satu syarat adalah kopi BL. Bisa jadi ya, kopi BL yang dimaksud di sini, kopi BL yang dimaksud di sini bisa jadi ya. Mohon maaf, jangan dijadikan lagi ini sebagai jurisprudensi, bukan fatwa, bisa jadi ini adalah histori importasi sebelumnya. Atau misalnya di kementerian dan lembaga memang mensyaratkan itu. Ini penjelasannya jadi panjang nih. Kita bicara masalah teknik perdagangan internasional lagi. Proses pembuatan BL-nya sudah harus diantisipasi di depan. Ya, harus diantisipasi di depan. Misalnya sudah tahu itu barangnya butuh proses seperti ini, mau nggak mau ada cost yang harus ditambah. Contoh, misalnya BL sudah terbit, ya mungkin proses shipment-nya yang bisa diantisipasi di situ. Ya, mau sih ada mau nambahin nggak?
Masuk gue doang nih yang ter-highlight mulu nih. Memang kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Iqbal, memang agak sedikit apa ya, kalau memang Singapura Jakarta rata-rata, kalau Singapura Jakarta memang pendek ya waktunya, cuman 2 hari perjalanan Pak, kalau nggak salah itu dalam dari kapal memang terkait. Makanya lebih baik apa yang dilakukan sebagai importer, jauh-jauh lah hari di awal, kira-kira mengantisipasi, harus menyiapkan diri, dalam arti barang apa yang kusiapkan ini, kira-kira nanti udah booking kapalnya apa, mungkin bisa dari situ bisa kita perizinannya harus berapa lama sih yang kira-kira harus diselesaikan. Ya memang terkadang terbentur di dalam perizinan, memang waktu yang agak lama, yang terkadang ngomong 3 hari tiba-tiba meleset. Saya ngerti maksud dari Pak Asmawi ini, memang benar, terkadang yang janji 3 hari biasanya meleset karena ada sistem perubahan. Makanya seperti itu ya, mungkin bisa dikonsultasikan dulu ke pihak regulator seperti Pak, ini gimana untuk mencari supaya barang ini tidak tertahan. Nah itu kembali lagi memang, nah kembali lagi nanti kan di sini ada penjelasan antara border dan post border. Nah disitulah bisa mengetahui barang itu bisa atau tidaknya dari situ sebenarnya. Nah, kembali lagi nanti kita lihat di HS code-nya dulu Pak, terkait itu aja sih. Mungkin itu aja sih dari saya sih Pak. Lebih baik kalau ngeliat HS code-nya dulu, seperti dalam aturan di situ kan nanti di NTR itu ada antara border dan post border ya Pak Iqbal kalau nggak salah ya. Jadi nanti akan ketahuan apakah mana yang bisa masuk dulu, nanti bisa keluar, seperti itu. Nah nanti bertanggung jawabnya ya importir dengan nanti kementerian yang bersangkutan mengeluarkan perizinan post border itu, seperti itulah. Mungkin dari saya itu aja Pak Iqbal. Kalau ada yang salah mohon direvisi, di informasiin Pak. Terima kasih. Nah, itu yang saya harapkan, jangan saya yang jawab kalau masalah berhubungan dengan OGA, Other Government Agencies. Karena saya bagian dari government, ya. Jadi jawabannya Mas Osi itu tadi, Pak Asnawi ya. Jadi silahkan tuh dicerna jawabannya Pak Osi tadi ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi Bapak dan Ibu sudah sangat antusias memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini, sekarang saatnya narasumber memberikan pertanyaan juga nih kepada Bapak dan Ibu. Untuk yang bisa menjawab, langsung saja klik fitur raise hand terlebih dahulu, jangan langsung menjawab. Jadi siapa yang bisa menjawab adalah siapa yang bisa mendapatkan GoPay. Untuk Bapak dan Ibu, kepada Pak Iqbal, sudah siap memberikan pertanyaannya? Sudah, tadi kalau teman-teman nyimak ya, kalau teman-teman nyimak pertanyaan paparan saya, semestinya gampang nih jawabannya. Semestinya gampang sekali. Langsung ada yang bisa jawab. Ini pertanyaan saya tadi, Mas Aril, Noah, kembaran saya itu disuruh jaga Hotel Grand Indonesia dengan syarat yang sudah diatur. Kalau masih ingat syarat-syaratnya, tiba-tiba yang datang itu Luna Maya sesuai dengan syaratnya, dan juga datang sama Anya sesuai dengan nama MC, sama dengan syaratnya si Luna Maya. Oke? Sama mereka datang. Sudah ada tadi gambarnya. Kira-kira Aril ngapain nih kalau dua-duanya datang pada saat tanggal 14 tadi? Langsung ada angkat tangan. Oke, Mbak Nuranisa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya. Saya izin menjawab. Bapak Ariel tersebut harus memberikan informasi bahwa Luna Maya sudah ikut aturan persyaratan, dia boleh diizinkan masuk, sedangkan Anya Geraldine walaupun memenuhi syarat, tapi dia bukan sesosok Luna Maya. Jadi dia tidak boleh masuk atau pulang. Itu yang saya pahami, yang tadi Bapak jelaskan. Terima kasih Bapak. Ya, as simple as that sebenarnya. Jadi terima kasih teman-teman. Ada yang raise hand, ini saya berarti rata-rata nyimak nih. Jadi as simple as that. Punya izin, artinya tadi punya izin, tapi bukan itu yang mau masuk. Ya nggak boleh, tetap ada SPBL nanti yang terbit. Itu, nanti Mbak Nur Anissa, WA admin, nanti dapat GoPay dari saya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke MJ sama admin. Baik, sebelumnya Terima saya kasih, ucapkan selamat. Bapak.
Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Nur Anissa yang telah mendapatkan GoPay hari ini. Untuk selanjutnya, Pak Iqbal ada pertanyaan lagi atau sudah cukup satu saja? Cukup satu saja, Mbak. Oke. Baik, selanjutnya acara lain yang kita tunggu-tunggu selain mendengarkan materi dari narasumber hari ini adalah pengundian GoPay. Baik, panitia Pak Rikpan ya tadi sudah siap untuk mengundi? Oke, Ya, terima saya kasih. serahkan kepada Pak Rikpan. Oke, thank you Kak Anya. Nah, teman-teman kita akan ada di akhir acara kita. Dan saya udah ngumpulin nih nama-nama dari teman-teman yang udah komen. Seperti yang saya bilang, seperti yang tadi MC jelaskan di awal ya syaratnya. Teman-teman selain harus ikut webinar juga teman-teman harus komen di postingan dan nge-tag temennya, nge-tag 2 temennya. Oke, kita udah kumpulin nama-namanya di sini. Deh, saya akan spin dan ini tidak ada rekayasa sama sekali ya. Siapa nanti yang namanya keluar akan mendapatkan saldo GoPay dari Sekolah Ekspor Impor. Oke, kita spin ya. 3, 2, 1. Oke, pemenangnya adalah yang username-nya tokodewi88. Apakah orangnya ada di sini? Karena kalau nggak ada kita spin lagi nih. Apakah pemilik username Instagram ada? Oke, Ibu Dewi Minarti ya. Oke. So nanti Ibu Dewi akan dihubungi oleh admin kami untuk hadiah GoPay-nya. Oke, thank you. Baik, MC juga mengucapkan selamat kepada Ibu Dewi Minartik yang telah beruntung hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, berbagai rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Sebelumnya, MC mengucapkan terima kasih atas partisipasi, semangat, dan antusiasnya pada hari ini. Dengan kita mengikuti webinar episode kali ini, tentunya menambah wawasan kita mengenai surat pemberitahuan barang lartas, dan dari ibu-ibu tadi yang menang-menang dapat GoPay juga tentunya menambah saldo GoPay-nya ya, nggak cuma ilmunya saja. Dan untuk pemenang door prize nanti akan admin hubungi lebih lanjut. Sebelum kita tutup acara hari ini, agar webinar kali ini dapat kita kenang, mohon kesediaannya nih Bapak dan Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, MC tunggu. Ya, karena Bapak dan Ibu sudah mengaktifkan kameranya, panitia sudah siap ya untuk memfoto kita semua. Baik, kita akan mengambil 3 gambar. MC izin menghitung. 1, 2, 3. Foto yang kedua. 1, 2, 3. Mungkin foto yang ketiga kita bisa melakukan gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. MC ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Dan oh iya, nantinya Sekolah Ekspor Impor masih akan terus melakukan kegiatan seminar seperti ini. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian untuk tetap mengikuti akun sosial media kita, baik di TikTok maupun di Instagram. Dan juga ajak rekan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti akun sosial media kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik terkait kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan-kegiatan seperti webinar ini. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Taman Safari, berduaan ditemani Abang Tampan. Saatnya saya MC pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kurang yang berkenan. Ada yang kurang berkenan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbaknya, makasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak mbaknya, Bapak semuanya, Bapak terima Iqbal, dan kasih. semuanya.